Winfrey. Oke. Ya, thank you sudah diklik. Untuk Oprah Winfrey sendiri bilang, dan dia melakukannya sampai sekarang adalah dia bilang, surround yourself with only people who going to lift you up gitu ya, to lift you up higher gitu. Jadi kayak kita cari orang atau cari teman atau cari mentor itu yang mau push kita untuk berkembang gitu ya, untuk mencapai diri kita yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, di program Generasi Cakap Youth Experience program ini, kenapa sih ada experience-nya? Karena di experience itulah teman-teman akan di-challenge gitu ya. Bentuk challenge-nya beda-beda, ada yang paper based, ada yang interactional based gitu ya. Jadi ada yang mungkin nanti bentuknya kayak penugasan, tapi ada juga yang benar-benar teman-teman harus ketemu seseorang gitu ya. Ataupun dari tim Generasi Cakap akan bantu teman-teman untuk bertemu dengan seseorang gitu. Seseorang yang harapannya bisa membantu teman-teman untuk lift you up gitu. Nah, selanjutnya kita akan kenalan. Kenalannya tapi sekarang dari online dulu ya, kita sapa-sapa, saling menyapa. Nah, caranya ada 3. Sebutin nama, boleh nama lengkap dulu. Nama lengkap saya Nur Anugrah, teman-teman. Terus juga, tapi teman-teman boleh panggil saya Uga gitu ya. Itu nama saya, terus asal kampus, saya kampus Generasi Cakap. Semester tidak terbatas, kota Bandung ya. Kayak gitu. Dan satu hal yang ini yang bakal teman-teman coba ingat, jadi kan kita ada 15 orang, itu kita harus nyebutin satu hal dari dalam diri teman-teman yang biasanya orang tuh salah persepsi sama aku gitu kan. Nah, jadi coba teman-teman ingat biasanya orang salah persepsi sama aku apa ya gitu kan. Misalnya saya gitu ya. Saya itu biasanya disalah persepsikan ketika dia ketemu saya secara offline, ternyata Uga itu adalah orangnya mini gitu kan. Maksud saya aku tuh nggak tinggi gitu. Itu biasanya yang orang salah persepsi tentang saya gitu. Dikiranya saya tuh tinggi gitu kan. Padahal saya itu agak mini ya. 151. Apakah ada yang sama dengan saya? Kayak gitu. Oke, siap? Siap. Oke, saya mau ngasih inisiatif dulu. Siapa yang mau perkenalan diri duluan? Silahkan. Boleh resen, boleh langsung open mic. Silahkan. Halo. Yes, Dedi. Silahkan. Oh, tadi Kak Frans dulu, Kak. Duluan open mic. Oh, sorry, aku lihatnya di aku, Oh. Frans. Ya, Kak Frans Silahkan, dulu nggak apa-apa. Frans. Oke. Dengeran ya suaranya ya? Aman. Halo. Aman. Ya, kenalin ya semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, namaku Franciscus Korne, biasanya dipanggil Frans. Asal kampus dari Universitas Terbuka Jakarta, semester 8. Saat ini sih tinggalnya di Cibubur, tapi udah masuk Kabupaten Bogor. Biasanya sih kalau yang disalah persepsikan orang soal saya itu anak malam. Saya suka keluyuran kalau malam-malam. Tapi sebenarnya kerjanya cuma nonton film aja atau nonton anime gitu aja sih. Anak Netflix gitu ya kamu ya? Atau anak anak Netflix gitu ya? Anak nonton gitu ya? Movie freak. Ya, kalau malam kerjanya cuma nonton aja gitu. Kalau Oke. senggak. Nonton apa yang disukain? Macam-macam ya, ya apa aja film, tapi kebanyakan sih memang film-film yang kayak berbau-bau sejarah kolosal, yang Oh, wow. kayak Romawi-Romawi gitu, kerajaan-kerajaan gitu, tapi yang versi barat itu sih. Oke. Thank you, Ya, Franz, thank untuk you sharing. ya. Teman-teman, jadi kalau ada teman-temannya lagi menjelaskan tentang dirinya yang tadi disalah persepsikan, boleh ada pertanyaan probingnya gitu ya, pertanyaan lanjutannya boleh gitu, biar makin inget gitu ya.
Franz Jakarta semester 8 ternyata bukan anak malam, ternyata dia movie freak ya. Oh, Franz sambil makan boleh kok, tenang aja. Saya juga sambil minum yogurt. Oke, selanjutnya silahkan. Tadi yang mau yang ngacung siapa nih ngacung? Saya Kak. Boleh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurnianto. Biasa dipanggil Dedi. Asal kampusnya Universitas Negeri Semarang. Semesternya udah lulus, fresh graduate baru kemarin. Terus kota saat ini di Semarang. Untuk hal yang salah dipersepsikan itu kalau saya chat sama ketemu langsung beda. Maksudnya di chat itu rame gitu, tapi kalau ketemu langsung pendiam gitu, introvert gitu ya. Ternyata doi introvert ya. Tapi orang suka nyangkanya kalau di chat gitu Kak, di chat ya rame outgoing gitu ya. Iya, kalau ketemu langsung kok diem. Boleh yang lain ada yang mau nanya lanjutan sama Dedi? Ternyata Dedi ini dulu ikut kelas beasiswa Zilnial Cakap, terus apply, terus lanjut ternyata bisa sampai sesi berikutnya gitu ya, program berikutnya. Hopefully dengan fresh grade nearly gitu ya, dalam waktu dekat Dedi bisa punya kesempatan untuk mencapai apa yang Dedi inginkan ya, khususnya di bidang karir gitu. Insya Allah nggak janji tapi kita berusaha gitu ya dari generasi Cakap untuk bisa bantuin itu gitu. Oke, selanjutnya boleh siapa yang mau ngacung? Asik. Yang ngacung langsung aku spotlight ya. Silakan. Halo, kenalin aku Naila, mahasiswi semester 8 Telkom University. Asalnya aku dari Bekasi. Kalau misalkan orang pertama kali ngelihat aku atau ketemu aku secara langsung, pasti mereka ngiranya tuh aku kayak orang yang jitek atau orang galak gitu. Ternyata, nyatanya? Biasa aja kok, nggak galak-galak amat. Ya, kayaknya itu adalah salah persepsi yang common. Yang banyak orang juga disalah persepsiin jutek gitu anaknya gitu ya. Ternyata bukan. Tell you ya, kamu dari Telkom University ya. Wah, tuh kalau gitu mah di Bandung ya harusnya. Belum sekolah apa aku. Tahu-tahu udah lulus aja. Ya, kalau yang masih Bekasi nanti boleh main ke Bandung, silakan. Kita ketemu di Bandung. Oke, thank you. Naila dipanggilnya Naila atau apa? Lala atau Naila kok tetap. Tetap Naila ya. Iya kan kayak saya Nur Anugrah dipanggilnya Uga gitu kan, bisa beda. Oke, selanjutnya. Silakan raise hand. Boleh mengajukan diri langsung. Oke. Aku replace. Oke. Silakan Tri. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak Uga. Perkenalkan. Apa aja tadi ya Kak? Perkenalkan nama saya Tri Budi Utami, biasa dipanggil Utami. Asal kampus itu dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Untuk semester sendiri saya baru lulus kemarin. Lalu kota saat ini saya hilang ya? Saya suka main gitu, orang yang senang main. Padahal saya anak rumahan gitu Kak. Oke. Jadi kamu ternyata anak rumahan, tapi sering disangka sama kayak ini ya, sama kayak Franz gitu ya, anaknya sering main. Tapi kalau Franz tuh disangkanya mainnya malam-malam gitu kan? Iya. Padahal kamu anak rumahan ya. Iya. Oke. Teman-teman yang lain mau bertanya? Ada yang mau nanya? Boleh langsung ya.
Kota Kak, tadi putus suaranya. Oh, kota Kota-kota. mana? Tadi putus suaranya. Oh iya, dari Kebumen, Kak. Oh, Jawa Tengah. Iya. oke. Thank you, Makasih. Utami. Iya, Kak. Next, tadi itu ada Devi Ngacung ya. Silakan, open mic. Manakah? Devi Ngacung deh. Nah, Halo. sudah aman. Perkenalkan, nama saya Devi Angtianing, bisa dipanggil Devi. Kemudian asal kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung atau Politeknik, sama seperti tadi di Utami. Kebetulan kami satu alma mater dan satu angkatan. Saya juga fresh graduate atau lulusan tahun kemarin baru lulus. Asal dari Kebumen, sama dengan Tribudi Utami. Dulu teman SMA. Wah, kalian sohib ternyata. Iya nih Kak. Terus hal yang sering disalah persepsikan itu banyak orang yang ngira saya itu pendiam. Tapi sebenarnya kalau udah kenal saya nggak pendiam. Maksudnya saya termasuk orang yang rame gitu kalau udah akrab gitu. Udah gitu aja Kak. Thank you Devi. Kebalikan dari Dedi ya. Dedi malah disangkanya apa? Talkative gitu ya, tapi kalau ketemu malah dieman gitu kan. Kalau Devi malah kebalikan, disangkanya pendiam tapi ternyata cukup interaktif gitu. Thank you Devi. Lanjut selanjutnya, boleh. Nah ini dia V. V apa John dulu ya? Siapa dulu? Aku V sih. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Viani Rohma. Kalian bisa manggil saya Via, V. Jangan Via, udah banyak yang manggil Via. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, semester 9, berasal dari kota Cilegon, Banten. Sorry berisik di sini. Lagi di mana gitu kamu ya? Dan satu hal yang sering orang salah dengan saya tuh dibilang jutek, padahal saya nggak jutek. Enggak, aku interview kamu nggak jutek perasaan. Tapi banyak orang yang ngomong mukanya mungkin ya Kak. Oh, Oke. Sip, ada yang mau nanya? Dari Cilegon, apakah ada yang sama? Oke, thank you ya. Aku remove dulu. Lanjut. Kayaknya tadi John deh. Hojin. Aku spotlight. Hojin mana? Oh iya, sip. Halo. Perkenalkan, namaku Hojin Arif Ambudi dari Politeknik Kesejahteraan Bandung, asal dari Kebumen. Loh, ada yang Kebumen. Ternyata ada 3. Waduh, wajib ketemu nih kayaknya. Ini tanpa rekayasa ya, saudara-saudara. Jadi aku tidak tahu bahwa kalian ternyata satu kota. Aku nyari orang Bandung malah dari tadi. Oh, jadi Hojin itu asalnya Kebumen, tapi stay di Bandung? Iya. Oke, siap. Tadi belum tuh, yang salah persepsi apaan? Salah persepsi mungkin kebiasaannya sih kalau misalkan namaku kan Hojin gitu kan, disingkat itu kayak biasanya dari Chinese gitu dan sebagainya, dikira dari Cina atau sebagainya, karena sipit juga gitu kan. Nah awalnya dikira kalau pas ketemu awal pasti ngiranya gitu, tapi sebenarnya saya dari Jawa gitu. Oh, Kak, dipikirnya orang Chinese gitu kan, padahal bukan. Oke, dari Jawa Tulen gitu kan. Oh, tadi jurusannya belum bilang MSDM. Iya, Kak. Jurusannya MSDM. Oke, sip. Thank you, Hojin atau John ya. Lanjut, selanjutnya. Empat orang
raise hand, tapi tadi yang pertama kelihatan siapa? Silakan langsung open mic aja. Oh, V boleh diturunin ininya, raise hand-nya. Nah, di aku kelihatannya Alicia. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alicia, asal kampus Universitas Medan Area, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Aku dari Medan. Kalau persepsi yang orang salah tentang aku, orang-orang sering ngira aku tuh sombong gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena irit ngomong aja, agak sedikit diem. Kalau ngomong langsung gini, bisa enjoy kok gitu, have fun. Emang irit ngomong aja gitu ya, bukan sombong gitu kan. Tapi ya gitulah biasa, itu namanya apa, kayak persepsi ini gitu kan, persepsi awal doang. Thank you Alicia dari Medan. Senang ya ada yang dari Sumatera. Oke, lanjut. Nah, di aku ada Stephanie Felicia, aku spotlight ya. Silakan. Oke. Pagi semuanya, perkenalkan nama aku Stephanie Felicia Rahmat, biasanya dipanggil Stephanie. Saat ini saya berkuliah di Universitas Surabaya, dan sekarang lagi di Surabaya karena akan ada offline nanti di kampus. Jurusan saya saat ini psikologi semester 8, lalu hal yang biasanya orang salah persepsikan itu sama seperti teman-teman lain, biasanya saya dianggap jutek, sombong, padahal sih sebenarnya enggak gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Thank you, Stephanie. Biasa mirip kan ya, berarti emang orang sering mikirin kita tuh jutek gitu kan, sombong, padahal cuma karena kurang senyum atau irit ngomong gitu kan. Sip, thank you, Steph. Aku remove dulu. Selanjutnya ada Suci. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Suciana Rahmawati, tapi biasa dipanggilnya Suci atau Uci. Tapi teman-teman banyaknya panggilnya Uci sih. Terus jurusanku psikologi dari UIN Bandung. Sekarang semester akhir, semester 9, akhir banget ya. Terus kalau untuk apa tadi, persepsi ya? Bukan, orang yang salah persepsi sama kita. Biasanya kalau aku sih ini ya, kalau misalkan lagi diem itu orang ngiranya aku lagi marah atau ngiranya lagi ada masalah gitu. Padahal aku kalau diem tuh ya cuma pengen diem aja, nggak ngomong gitu. Mungkin karena ekspresi muka yang datar dan lain sebagainya. Itu sih biasanya. Udah Kak. Kak Uga masih di mute. Maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau kamu berarti kalau lagi diem disangkanya ada masalah gitu kan. Kalau yang lain biasanya karena jutek, kalau ini kayak muka, kalau bahasa Sundanya mah pikasihanun gitu ya. Dikasihani gitu. Betul. Oke, thank you Uci. Ada lagi yang belum share? Oh ini kayaknya Tasya. Oh ya bener kan. Silakan Tasya. Halo semuanya, selamat pagi. Mohon maaf nih nggak bisa on cam karena lagi jaringannya nggak stabil. Oke, perkenalkan, nama saya Anastasia Teresia Ngangi, biasa dipanggil Tasya. Saya asal dari Sulawesi Utara, Manado. Saya dari Universitas Negeri Manado, semester 6, dan jurusan psikologi. Nah, untuk persepsi orang seperti teman-teman lain, banyak orang mengira kalau aku itu jutek, padahal enggak, aku bisa menyesuaikan gitu. Kebanyakan sih gitu. Terima kasih, salam kenal semuanya. Thank you Anastasia. Kayaknya dari ini ada beberapa orang ya dari Manado. Cuma yang tadi dari tadi keluar masuk Brenda deh, kayaknya keluar masuk gitu ya. Jadi kita nanti kalau ada Brenda atau temennya tolong di reminder biar kita bisa kenalan lebih lanjut. Ini saya lihat di chat
Utami nanyain kakak dari mana, saya dari mana ya? Saya dari Bandung. Dari kecil oke. Saya lahirnya di Sulawesi Selatan, saya Bugis Makassar, tapi gede di Bandung. Sempat kerja di Jakarta, tapi sekarang udah balik lagi ke Bandung. Jadi base-nya Generasi Cakap itu Bandung, walaupun base itu bisa di mana aja ya. Gitu. Itu saya, terus aku mau kenalin tim saya. Silakan, Kak Ai. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kenalin, aku Siti Aisyah. Teman-teman bisa panggil aku Ai. Aku lulusan dari Kehutanan IPB. Sekarang baru lulus tahun kemarin. Terus yang salah persepsi mungkin hampir sama kayak teman-teman yang lain. Orang-orang sering ngiranya aku tuh sombong gitu, karena ya gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak pengen ngomong kan gimana ya, nggak pengen ngomong juga. Terus mungkin ekspresi juga kadang-kadang mempengaruhi gitu. Itu sih. Emang kayaknya masalah kebanyakan orang kayaknya Kak, pikirnya sombong atau diem gitu. Itu aja. Iya. Tapi itu namanya first impression kan. Tapi kalau kata Stephen Covey, don't judge a book by its cover gitu. Jangan gara-gara depannya terus kita jadi tadi ya persepsinya salah gitu. Itu yang makanya saya ajak teman-teman kenalan dengan ngajakin teman-teman menyadari itu supaya kita kayak oh ya berarti gue harus ngapain gitu kalau kayak gitu. Oke, sip. Tadi udah kenalan semua. Terima kasih. Teman-teman santai aja ya kalau mau sambil ngemil, ambil makan, minum boleh. Sambil tidur please, kalau tidur enggak. Oh, Triu Budi masuk lagi. Oke, sip. Aku tadi udah memperkenalkan, teman-teman saya udah perkenalan, sekarang mau memperkenalkan Generasi Cakap gitu ya. Apa dan siapakah Generasi Cakap ini? Teman-teman kan sempat udah googling, terus juga udah baca di e-booknya ya untuk intern. Nah, teman-teman juga sekarang saya ajak untuk lebih mengenal Generasi Cakap itu seperti apa, dan nanti kurang lebih 3 bulan ke depan perjalanannya akan seperti apa gitu ya. Oke, aku Nah, Generasi Cakap itu sebuah startup, benar-benar kita baru launching itu Februari tahun lalu. 6 Februari tahun lalu launchingnya, pre-launchingnya udah mulai dari Desember 2020, berarti 2021 kita baru launching. Terus kita concernnya di memang kebetulan background saya psikologi. Kalau teman-teman yang anak psikologi itu biasanya ada anak-anak psikologi yang punya mimpi bikin biro konsultasi psikologi. Nah, itu salah satunya saya gitu kan. Jadi saya concern di pengen bikin biro psikologi. Tapi secara spesifik ada 2 hal yang memang menjadi concern saya ketika membangun Generasi Cakap. Yang pertama adalah kita atau saya pribadi awalnya dan pengen ngajakin teman-teman di sini, kita bisa bantu menyelesaikan masalah karir gap atau kesenjangan karir gitu ya, karir profesional, dan juga adalah tentang mental health gitu ya. Teman-teman tahu banget sekarang isu mental health, apalagi ketika masuk di masa pandemi ini semakin semakin meningkat gitu ya awareness orang, dan juga kenapa enggak kita bisa ambil peran di situ. Yang unik dari Generasi Cakap yang saya sendiri meyakini itu bahwa walaupun ini adalah startup psikologi, tapi yang join itu nggak harus anak psikologi gitu. Itu yang saya pegang sampai setahun ini gitu. Saya kolaboratornya itu nggak harus anak psikologi gitu. Itu terus juga punya concern di sustainability development goals gitu ya. Untuk nomor sustainability development goals itu ada banyak, tapi saya concernnya ingin kontributif di nomor 3, nomor 4, sama nomor 8. Apa sih itu? Nanti kita bahas ya. Terus Generasi Cakap ini ujungnya ingin dibuat sebagai social enterprise. Jadi kita punya ada yang profit center, ada yang juga benefit center gitu ya. Kalau profit tuh ngomonginnya kayak value gitu ya. Ada hitung-hitungan bisnisnya gitu ya. Tapi yang namanya benefit, kita juga pengen ngasih sesuatu ke masyarakat umum gitu ya, ke community.
Bentuknya benefit itu apa aja, bisa ilmu, bisa networking, ataupun yang lain. Ini yang kita concern. Saat ini kita berada di bawah yayasan namanya Generasi Cahaya Kebaikan, sudah terdaftar di Kemenkumham dan base-nya itu di Bandung. Insya Allah dalam waktu dekat gitu ya, mungkin setahun ke depan, ketika resources sudah full, kita akan bergerak ke perusahaan terbatas gitu ya, perusahaan terbatas jadi PT, insya Allah dalam waktu 1 tahun ke depan gitu. Tapi sekarang naungan resminya adalah di bawah Yayasan Generasi Cahaya Kebaikan. Nah ini adalah logo Generasi Cakap teman-teman. Ada generasi, ada cakap, ada huruf atau ada icon di sampingnya. Saya mau ceritain iconnya dulu. Iconnya ini sebenarnya ada bentuk huruf G dan C-nya. Kalau teman-teman perhatiin, yang ini ada huruf G-nya nih, yang kayak segitiga, terus yang di dalamnya lingkaran ini kayak huruf C gitu kan sebenarnya. Tapi selain itu, selain ada huruf G dan C, di sini menunjukkan orang lagi kayak gini nih, kelihatan nggak? Tangan kayak orang lagi punya tangan mengepal, terus ada kayak kekuatan gitu di dalamnya. Nah ini Nah ini adalah filosofi bahwa generasi cakap yang ingin dibangun adalah generasi-generasi yang kuat gitu ya. Entah itu kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat mindsetnya gitu ya, wawasannya juga. Generasi itu mengacu kepada tidak hanya satu orang, tapi inginnya kita bisa bermanfaat lebih dari satu orang, bahkan kalau bisa satu generasi gitu ya. Nggak cuma generasi millennials, tapi juga kalau bisa generasi zillennials gitu ya, di bawah kita ya, adik-adik kita gitu ya. Ataupun mungkin generasi yang senior gitu ya, kita bisa sharing perspektif anak muda sekarang ke generasi baby boomers misalnya, gimana sih supaya kita bisa hidup berdampingan gitu kan. Nah, cakapnya sendiri di sini ada beberapa makna dari cakap. Cakap itu bisa cakap kayak kompetensi gitu ya, competence, atau able to gitu ya, dia punya kecakapan khusus atau kemampuan khusus. Yang kedua, cakap itu adalah bercakap-cakap, jadi ngobrol. Kalau di psikologi itu ngobrol aja itu bisa bikin healing gitu kan. Jadi kita punya program-program yang membangun kecakapan kemampuan, dan juga kita punya program-program yang bisa bantuin healing tadi lewat bercakap-cakap gitu ya. Entah itu bikin sesi ataupun konseling secara khusus gitu. Kurang lebih itu adalah filosofi dari generasi cakap. Nah, adapun tagline yang diinginkan gitu ya, kita bisa sama-sama bantu para generasi muda ini elevate their career journey gitu ya, dan juga tentu well-being. Lewat apa? Lewat experiential learning, dan juga pengennya sih caranya asik gitu, jadi fun journey gitu. Ini yang kita terus explore arahnya ke situ. Nah, tadi misinya apa? Generasi cakap itu pengen banget menciptakan generasi yang cakap, generasi muda kayak teman-teman di sini, kayak saya juga by the way, saya juga masih muda ya. Melalui apa? Melalui pertumbuhan mindset, penguatan mental, dan juga akselerasi skill set. Nah, ini tadi adalah kontribusi yang kita ingin ciptakan di SDGs nomor 3, Good Health and Well-being. Kita mau concern ke situ. Terus juga kita punya banyak program yang sifatnya education, dan juga kita pengennya quality education. Orang tahu psikologi itu nggak harus anak psikologi, tapi boleh anak jurusan lain gitu ya. Orang yang tahu pengembangan karir itu nggak cuma orang yang di Jawa, tapi pengen juga orang yang ada di luar Jawa, karena sekarang concern-nya tuh banyak masih centralized di Jawa doang. Jadi kita pengen punya quality education. Nah, dari pengembangan karir, harapannya nanti orang-orang itu punya pekerjaan yang layak, punya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan minatnya, sehingga nanti harapannya ada economic growth gitu ya. Mereka punya kehidupan ekonomi yang lebih memadai gitu ya. Ini kurang lebih kontribusi yang ingin kita capai, yang ingin kita lakukan selama membuat program-program di Generasi Cakap. Nah, kenapa
tiga hal yang tadi jadi concern itu ada salah satu fenomena yang jadi perhatian saya adalah pengangguran itu banyak banget gitu ya. Bahkan teman-teman gitu ya yang baru lulus itu masuk ke pasar kerja itu makin makin bikin rame pasar kerja karena ada orang-orang yang tahun-tahun sebelumnya itu kena layoff atau kena pemutusan hubungan kerja gitu ya. Terus ada teman-teman yang sebelumnya kerja jadi memutus untuk resign gitu ya, dan juga misalnya masih cari kerja lagi, atau teman-teman yang baru lulus nih, ada 9,1 juta orang di pasar kerja gitu yang sedang berebut cari kerja gitu ya. Nah, di sisi lain, ini penelitian udah agak lama memang 2017, tapi saya masih yakin ini masih relevan sekarang bahwa 80% mahasiswa itu mismatch dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Tidak banyak orang yang seperti saya yang kuliahnya psikologi, ambil kerjaannya ranahnya psikologi, habis itu nanti mau berprofesi sebagai psikolog misalnya sampai akhir hayat gitu kan. Nah itu nggak banyak, biasanya orang masih mismatch gitu ya. Nah kita gimana sih kita bisa bantuin orang-orang kalaupun dia mismatch, tapi gimana dia bisa matching sama kebutuhan di pasar kerja gitu ya, walaupun background pendidikannya berbeda. Tapi kalau background pendidikannya kayak linear itu bahkan lebih bagus gitu kan. Kayak gitu. Tapi banyak hal yang sebenarnya kita bisa bantu untuk orang-orang tadi ya yang masih ada di pasar kerja, masih berebut pekerjaan dan juga masih kebingungan gitu ya dengan background pendidikannya dan nanti pekerjaan nantinya seperti apa. Nah, dua fenomena ini sebenarnya itu membawa banyak dampak ke orang-orang atau tenaga kerja atau anak-anak muda sekarang nih. Ada first graduate syndrome gitu ya, bawaannya pengen balik lagi ke kampus, bawaannya pengen masih pengen rapat terus gitu ya, bawaannya insecure biasanya gitu ya. Habis saya lulus tuh saya ngapain? Aduh kok saya sebulan baru belum dapat kerja, 2 bulan belum dapat kerja. Itu yang 1 bulan 2 bulan belum dapat kerja. Bayangkan kalau yang 1 tahun belum dapat kerja gitu kan. Dia pasti ada banget sindrom-sindrom di dalam dirinya. Terus juga mahasiswa sekarang ataupun juga fresh grade sekarang ataupun para pencari kerja itu biasanya masih merasakan lack of confidence gitu ya. Masih belum percaya diri masuk ke pasar kerja, melakukan interview, terus juga menunjukkan dirinya seutuhnya itu masih belum percaya diri gitu ya. Selain itu juga ada lack of skills-nya baik hard skills maupun soft skills gitu. Lalu juga remunerasinya masih minim. Tadi ya memang dari kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan sedang masih naik turun, tapi itu kadang ada dampaknya ke remunerasi, kecuali dia pegawai BUMN ataupun kementerian yang gajinya itu udah pasti gitu ya. Tapi sekarang banyak yang kena potongan gaji misalnya karena kondisi ekonomi memang sedang buruk gitu. Jadi ini yang fenomena yang umum yang terjadi saat ini dan harapannya kita bisa ambil peran untuk bantuin, tidak hanya bantuin diri kita sendiri, tapi kita juga bisa bantuin orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Ini ya tadi mengapa hal ini terjadi, tadi sudah cerita di perusahaan itu sebenarnya mereka nyari orang banyak banget. Ada yang secara personal tanya ke saya, "Gak, cariin dong orang dengan spek ini A, B, C, D," gitu ya. Di sisi lain saya punya temen, "Kau gak, aku pengen cari kerjaan A, B, C, D," gitu kan. Bisa diketemuin atau enggak. Nah ini sebenarnya kita punya kesempatan untuk bantuin itu. Nah, melalui apa? Kita berikan pembekalan terlebih dahulu dan juga kita bantu siapkan networking-nya ke perusahaan-perusahaan itu. Ini yang bisa kita lakukan di generasi cakap. Nah, beneficiaries atau target penerima manfaat dari generasi cakap itu paling besar memang umur kayak teman-teman 18 sampai 23, tapi sekarang kayaknya udah geser nih kalau saya lihat gitu ya. Orang-orang yang masuk atau ikut sesi-sesi generasi cakap itu ada yang kurang dari 17 tahun, 18 tahun gitu, masih SMA juga ada, tapi ada juga banyak juga yang umurannya 24 sampai 34 tahun gitu ya. Jadi cukup banyak
anak-anak atau orang-orang yang usianya produktif yang gabung di program-program generasi cakap. Terus yang menarik, jenis kelamin yang paling banyak itu hampir 90% pada perempuan. Jadi cowok-cowok di sini Anda sangat beruntung ya untuk join di generasi cakap. Terus areanya tadi ya di Sumatera, Jawa, beberapa di Kalimantan, Sulawesi. Kita pengennya, mimpinya semakin luas dampaknya bisa ke berbagai daerah gitu. Ini target beneficiaries. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang generasi cakap? Belum? Aku lanjutin dulu ya. Kalau ada boleh langsung raise hand untuk dapetin gambaran atau untuk tanya lebih dalam tentang generasi cakap. Nah, masuk ke generasi cakapnya sendiri, kita itu punya value-value yang dipegang gitu ya. Yang pertama adalah growth mindset. Growth mindset itu orang-orang siap bertumbuh, siap mengambil tantangan, siap salah gitu ya. Kalau selain itu siap kalah. Kalau salah dan kalah tuh habis itu nggak drop gitu ya, nggak jatuh, tapi coba bangkit lagi. Itu values, salah satu values dari generasi cakap. Lalu reflektif. Nanti kalau kita punya kesalahan atau tadi kekalahan, pembelajarannya apa gitu kan? Apa yang bisa diperbaiki di masa mendatang, itu yang penting gitu. Lalu trust. Trust ini sering banget sekarang orang punya trust issue gitu ya. Tapi selain itu di dalam organisasi trust itu sangat penting, apalagi kita sekarang kerja jarak jauh. Jadi kalau diminta tolong untuk buat A, B, C, D, kita percaya aja sama yang bersangkutan, insya Allah dia akan mengerjakannya atau menyelesaikannya. Gitu. Kita trust sama orang lain, tapi tetap harus kasih reminder misalnya. Lalu ada values produktif lainnya adalah innovation. Jadi kalau teman-teman pas interview ingat ditanyain apa sih inovasi atau perbaikan yang perlu dilakukan, itu karena kita ingin terus improve gitu ya, dari segi apapun, dari segi program, dari segi orang gitu ya, sumber daya, itu juga kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu generasi cakap itu bisa sampai sekarang itu nggak bisa maju kalau nggak ada kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, mau perusahaan, mau komunitas, mau media, itu kita harus siap untuk kolaborasi. Gitu. Ini adalah values dari generasi cakap tadi. Lalu kita punya beberapa program. Teman-teman sekarang ada di salah satu program yang namanya Youth Development Program. Tapi selain itu kita punya kelas-kelas yang buat career development program, punya program untuk scholarship, sudah 2 kali program scholarship, terus juga program-program training and workshop yang yang online cukup banyak, tapi yang offline sudah pernah dilakukan, kebetulan waktu itu di Semarang, cuma belum kenal sama Dedi kayaknya, jadi nggak ketemuan sama Dedi ya. Lalu kita juga punya program employee assistance program, itu kayak counseling, coaching gitu ya, untuk karyawan ataupun mahasiswa juga kita lakukan. Lalu ada assessment yang sifatnya individu maupun organisasi. Gitu. Ini program-program, kalau teman-teman pernah ikut kelas-kelas sebelumnya, mungkin juga ada yang pernah ikut kelas saya di Ruang Guru, karena cukup sering di-invite di Ruang Guru atau Skills Academy, tapi kita juga melakukan kelas-kelas secara mandiri, ngadain sendiri, atau kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Ini kita sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi. Gitu. Ini adalah traction dari generasi cakap. Ada sudah berapa kali webinar tahun 2021, partisipannya seperti apa, kita kolaborasi dengan berapa banyak expert, berapa banyak media, terus tahun lalu kita ikut business school program sama startup program, Future Female sama Endeavor. Ini cukup membantu dari segi pengembangan dari generasi cakap sendiri. Kita juga punya CSR, tahun lalu kita CSR untuk korban gempa, korban banjir, itu kita lakukan. Tahun ini kita masih mencari, bukannya mau ada ini ya kedukaan gitu ya, tapi kita masih cari kira-kira kita bisa kolaborasi dengan siapa lagi. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk generasi cakap terlebih dahulu. Aku stop share dulu sampai di sini, teman-teman.
Ada yang mau ditanyain lagi tentang generasi cakap? Sudah cukup atau sudah semakin mengenal generasi cakap? Kayaknya belum ada nih, masih pada mencerna ya generasi cakap tuh apa atau ngapain. Oke, aku share screen lagi. Lanjut ya. Kalau tadi kita ngomongin generasi cakap, yang sekarang ini akan berbicara tentang teman-teman sendiri ya. Program ini, program Youth Experience Program gitu ya, GYEP. Oke, dari tadi nih Anastasia keluar masuk ya, sama kayak Brenda tadi. Oke, nah sekarang kita punya program spesial namanya Youth Experience Program, Small Steps to Begin Your Career Journey. Jadi salah satu outputnya kita pengen bantuin teman-teman untuk memulai karir gitu ya. Kalau yang masih kuliah bisa planning dari sekarang. Tapi kalau yang kayak udah pada lulus-lulus, Dedi, Utami, Devi ini kita akan coba sama-sama gitu ya. Kita akan coba sama-sama untuk kamu bisa step up kemana gitu ya. Ambil langkah A, B, C, D, kita terus sama-sama usaha. Karena tadi tahun 2020 sampai 2021, 2022 itu memang pasar kerja kalau bahasa yang sering saya baca itu pasar kerja lagi jenuh karena sudah banyak orang menumpuk di situ. Nah, sekarang kita caranya gimana nih supaya bisa coba cari cara lain untuk bisa masuk ke pasar kerja dengan lebih mudah, harapannya seperti itu. Oke, nah ini latar belakangnya kurang lebih. Tadi program ini ada 4 step yang ingin kita sama-sama lakukan. Yang pertama, teman-teman semakin menyadari bahwa kita punya karir itu bisa di planning dan juga kita bisa mapping potensi kita supaya lebih cepat menjalani karir teman-teman. Apapun karir yang ingin dilakukan gitu ya. Mau kerja di startup, mau kerja di pemerintahan, mau kerja di kementerian, mau kerja di BUMN, apapun gitu ya. Semua itu sebenarnya bisa dibuatin planningnya. Yang kedua, teman-teman punya lebih banyak informasi bahwa kalau sebelum masuk kerja itu harus ngapain, harus nyiapin apa, harus belajar apa, soft skill maupun hard skill-nya itu kita coba bantu teman-teman mengembangkan pengetahuan itu. Lalu juga mempersiapkan skill set untuk bisa menunjang karir teman-teman. Dan terakhir adalah nggak cuma udah persiapan, tapi teman-teman harus do something gitu ya, melakukan. Mau apply kemana, kita cobain. Terus kita misalnya mau bikin, entah itu nanti ada bentuk kayak workshop misalnya, itu nanti kita akan diskusikan lagi. Tapi intinya adalah ada action dari apa-apa yang teman-teman pelajari selama ikut program magang ini. Gitu. Nah, rangkaian program hari ini ada onboarding, nanti akan ada mentoring, ada networking session, ada coaching, grup coaching, lalu nanti akan ada closing di akhir program gitu. Nah, ini teman-teman nanti boleh di foto juga atau nanti dikasih PDF-nya ini tadi yang saya presentasikan. Jadi teman-teman selama 3 bulan itu akan ada journey-nya atau akan ada perjalanan pembelajarannya kayak gimana. Kurang lebih pembelajaran full-nya bukan full ya, pembelajaran tersistematis dari segi waktu gitu ya. Jadi saya minta time blocking teman-teman ini di 2 bulan Februari dan Maret, karena April sudah mulai masuk puasa buat yang Muslim gitu ya. Jadi nanti mungkin proses pembelajaran ada kelas-kelasnya, ada mentoringnya itu di 2 bulan pertama. Di bulan terakhir nanti teman-teman lebih banyak di bulan terakhir, di bulan ketiga itu akan banyak kayak membuat papernya, membuat penelitian atau membuat report dan juga tadi ya report itu sebenarnya bisa bantu teman-teman bikin portofolio. Portofolio untuk apa? For your next career journey gitu. Oke, yang pertama ini adalah onboarding. Hari ini saya akan berikan teman-teman sebuah namanya Individual Development Goals, IDP.
Itu teman-teman bisa isi, nanti saya akan jelaskan cara isinya seperti apa habis penjelasan tentang GAP ini ya. Lalu minggu depan insya Allah tanggal 12 itu teman-teman akan belajar basic thinking skills menggunakan design thinking, di mana design thinking nanti akan belajar atau akan dapat penugasan soal empathy map. Teman-teman gimana sih cara berempati, berempatinya untuk apa, berempatinya ngapain, nanti pakai cara berpikir atau thinking skills, design thinking ya. Lalu teman-teman juga akan belajar bisnis model canvas gitu ya. Gimana sih ngembangin bisnisnya generasi cakap, tapi nggak cuma itu, teman-teman yang punya bisnis-bisnis UMKM itu bisa banget pakai BMC ini. Saya pribadi menggunakan BMC ini ketika membangun generasi cakap, jadi teman-teman juga bisa banget pakai BMC ini untuk bikin bisnisnya teman-teman dan juga untuk mengembangkan generasi cakap gitu. Lalu ada learning and module design, teman-teman di sini karena generasi cakap concern di edukasi memang, jadi learning dan modul itu salah satu yang core. Jadi walaupun dia bukan divisi learning and development, tapi akan tetap belajar learning and development. Jadi ini semuanya teman-teman pelajari gitu ya. Lalu nanti akan ada sesi mentorship session, bentuknya grup gitu ya, bisa per divisi, nanti itu masih di mapping gitu ya untuk pembagian orangnya, tapi kurang lebih teman-teman akan melanjutkan mendiskusikan soal IDP-nya gitu ya, individual development goals-nya gitu. Lalu teman-teman akan belajar tentang fasilitasi secara online, karena sejauh ini kelasnya generasi cakap mostly online, teman-teman akan belajar tentang online facilitation, teman-teman. Tapi selain itu, kalau kita ada kesempatan, ada kelas offline, kalau dari segi jarak memungkinkan, itu kita bisa ketemu secara offline gitu. Lalu ada pembekalan people development-nya, ada self-driving for profesional, teman-teman. Secara individu harus punya self-driving. Lalu di sini nanti akan belajar personal branding dan networking. Gimana sih personal branding secara online gitu ya, lewat LinkedIn. Lalu kalau offline tuh harus ngapain sih supaya orang ngeh sama kita gitu ya. Nanti kalau teman-teman apply kerja tuh gimana sih recruiter tuh biasanya ngapain gitu kan? Dia ngeceknya kemana? Ngecek ke LinkedIn, ya udah pasti. Selain itu ngecek kemana gitu ya. Terus pas lagi interview biasanya apa yang diperhatiin gitu kan? Nah itu teman-teman nanti akan belajar soal personal branding canvas dan juga cara-cara networking, dan di sini akan dikasih challenge untuk networking challenge gitu. Lalu akan ada career development and well-being session gitu ya, webinar. Ini semuanya bentuknya online gitu ya, online webinar. Jadi teman-teman siapin waktu, makanya di blocking ya waktunya. Kita akan belajar atau membahas tentang career development dan juga tentunya tentang well-being. Lalu sampai bulan awal April itu masih ada mentoring. Mentoring biasanya masih berkutat tentang individual development goals, ataupun sebenarnya bisa tentang hal-hal yang sifatnya personal yang berhubungan dengan karirnya teman-teman gitu ya. Jadi ini yang akan dilakukan kurang lebih 2 bulan ke depan plus 1 bulan ya. Nanti akan ada ininya sesi-sesi berikutnya. Cuma kalau bulan Ramadan lebih banyak ke assignment ataupun pembahasan assignment-nya gitu. Lalu setiap sesi kurang lebih 1,5 jam, kadang juga 1 jam sampai 1,5 jam, mungkin maksimal 2 jam, tapi 1,5 jam lah cukup gitu ya. Nanti akan ada pretest post-testnya untuk absensi kegiatan. Teman-teman sebisa mungkin 80% dari kegiatan itu ikut ya, kelas-kelas ini bisa ikut. Kalaupun enggak, misalnya ada kuliah seperti itu, nggak apa-apa. Nanti kita share naikin ke YouTube, jadi teman-teman tetap bisa nonton dari YouTube gitu ya. Tapi kalau bisa live session itu lebih baik. Kenapa lebih baik? 1, teman-teman bisa networking sama pembicara. 2, bisa langsung tanya jawab langsung sama pembicara, itu lebih mudah diingat gitu kan.
Selanjutnya terus nanti teman-teman akan dapat experience proses gitu ya. Jadi dapat assignment. Please do dilakukan karena experience inilah yang akan menjadi portofolio teman-teman gitu ya. Jadi kalau nanti udah mau apply kerja apa, saya udah pernah bikin A B C D itu teman-teman udah bisa bilang gitu ya. Udah bisa meyakinkan interviewer teman-teman. Oke, outputnya teman-teman semakin jelas arah karirnya, punya perencanaan dunia karir. Dan juga buat yang mau lamar kerja ataupun mendekati kelulusan itu berani ngelamar, berani ditolak. Kalau ditolak pun berarti gue harus ngapain lagi gitu ya perbaikannya. Itu yang harus teman-teman lakukan, experience gitu ya. Harus dirasain, nggak cuma di planningin aja gitu. Lalu ada outcomes-nya, teman-teman harapannya bisa punya kompetensi berpikir kritis, kreatif, sistemik gitu ya. Punya kemampuan komunikasi, punya banyak jejaring profesional khususnya. Karena itu yang akan bantu juga teman-teman masuk ke dunia profesional. Terus juga teman-teman secara spesifik nanti di masing-masing divisi punya pengalaman pengembangan bisnis, punya pengalaman kurikulum, punya pengalaman sosmed, punya pengalaman yang lain-lain yang teman-teman dapatkan dari 3 bulan program bersama Generasi Cakap. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan, kalau ada yang mau bertanya, aku kasih space untuk bertanya. Atau sudah cukup jelas ya? Oke, mengangguk-ngangguk kayaknya nih. Ada Wahyudi, aku baru lihat. Thanks for joining. Siapa lagi yang baru masuk lagi nih? Yang belum kenalan. Oh, maaf ada suara ponakan saya. Oke, sip. Sampai di sini lanjut ya. Nah, teman-teman kan ada pembagian untuk divisi ya. Jadi ada divisinya. Ada setiap divisi ada beberapa orang. Terus juga teman-teman, selain teman-teman dari seleksi generasi cakap yang kemarin, GIEP yang kemarin, kita ada bantuan anak magang, celah bantuan, kok bahasnya bantuan ya? Kalau titipan nggak enak ya. Jadi teman-teman saya kerjasama generasi cakap kerjasama dengan GNIK gitu ya, Gerakan Nasional Kompetensi gitu ya. Jadi ada tambahan 6 orang gitu ya dari program generasi cakap yang sekarang sedang berjalan. Jadi kayak Anastasia, Brenda, Hojin itu adalah teman-teman dari GNIK. Jadi teman-teman akan bergabung nanti dalam satu grup-grup kecil bersama tim yang lain gitu. Saya harapannya teman-teman tim dari GNIK bisa ikut program full sampai akhir program ya. Karena biar learning journey-nya itu berproses gitu, nggak cuma 1,5 bulan, tapi bisa ikut learning proses 3 bulan. Itu sebenarnya benefitnya itu buat teman-teman juga kok. Gitu. Oke, di sini ada assistant psychologist. Di sini boleh ngacung assistant psychologist. Ada Stephanie, sama ada V ya. Gitu. Oke, di sini ada tugasnya asisten psychologist, nanti akan banyak diskusi sama saya, tapi sebenarnya semua juga akan banyak diskusi sama saya, tapi secara intensif akan lebih banyak kita membicarakan tentang layanan psikologi seperti apa yang bisa diberikan, terus diskusi soal SDM-nya seperti apa, lalu juga bersama-sama menyusun modul pelatihan ataupun workshop sesuai dengan sasaran dari generasi cakap tadi ya, target audience, target beneficiaries-nya itu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, teman-teman punya deliverables selama kurang lebih 3 bulan ke depan, itu kita akan sama-sama melakukan riset tentang generasi millennials, zillennials, kebutuhannya apa, kira-kira kita bisa intervensi apa. Riset ini sebenarnya nanti itu dapat pembekalannya di basic thinking skills. Design thinking itu akan bantu teman-teman untuk kira-kira kita risetnya seperti apa ya caranya gitu. Lalu kita bikin program pengembangan, bikin modul pelatihan soal peer counseling. Kenapa harus ada peer counseling itu karena saya lihat
anak-anak muda sebenarnya tadi bisa healing, dibantu healing tuh sama temennya sendiri, nggak usah jauh-jauh gitu. Boleh tetap harus ketemu psikolog kalau memang sudah tahap yang membutuhkan bantuan profesional, tapi sebenarnya kalau masih tahap yang light gitu ya, yang ringan, sebenarnya peer counseling itu bisa sangat membantu. Jadi kita pengen bikin sama-sama adalah pelatihan peer counseling tentunya, lalu juga ada career development program, lalu membuat konten-konten pengembangan diri dan karir, bikin kontennya nanti teman-teman bisa collab sama creative team gitu. Oke. Lalu ada tim learning and development. Di sini dari GNIK juga ada Brenda ya, kalau nggak salah ya, dari tim GNIK. Terus juga dari tim generasi cakap kita satuin aja ya. Ada Tami, tadi Utami sama Devi untuk learning and development. Ini juga akan banyak membuat program-program perbaikan, kira-kira nanti program berikutnya untuk generasi cakap kita bikin apa. Terus juga kebutuhan dari audiens dari generasi cakap tuh sebenarnya pengen programnya kayak gimana sih. Terus melakukan riset sama-sama, diskusi sama banyak pihak, sama assistant psychologist tentunya, sama saya tentunya juga. Terus juga akan belajar untuk gimana sih bikin, bukan bikin ya, kita kan join sama LMS dari Tempo Institute. Nah, nanti kita akan bagaimana mengaktifasi LMS di Tempo Institute, itu nanti akan bareng-bareng diajarin juga. Lalu menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran ataupun nanti di kegiatan-kegiatan online gitu ya. Workshop itu juga tim dari tim learning, tapi tidak menutup kemungkinan tim yang lain bisa jadi fasilitator kok. Lalu berkoordinasi dengan banyak pihak ya. Ini adalah untuk deliverables-nya atau apa yang perlu teman-teman lakukan. Nanti adalah setup dashboard di Tempo Institute, membuat TOR, membuat modul pembelajaran, bekerja sama dengan asisten psikolog, terus membuat artikel career development. Artikel ini nanti bisa di-post di LinkedIn ataupun di website, walaupun website kita masih under construction ya, masih sedang pembuatan. Lalu juga membuat konten-konten pengembangan diri. Lalu selain itu ada creative team. Creative team ini ada cukup banyak, ada berapa orang Kak Ai? Creative team? Ada 5 orang. Oh, 5 orang. Itu nanti membuat content plan, memproduksi konten-konten, baik bentuknya narasi ataupun membuat audio ataupun bentuknya visual. Terus juga kita sama-sama mencari strategi untuk meningkatkan followers, dan juga tidak hanya meningkatkan followers, tapi engagement di sosial media, karena ini salah satu yang penting, karena kayak algoritma Instagram ataupun YouTube misalnya itu udah ada perubahan-perubahan. Ini kita sama-sama belajar untuk mengembangkan itu. Di creative team ada 3 posisi, ada graphic designer, ada social media strategist, dan juga ada content writer. Ini adalah deliverables-nya. Jadi deliverables ini bisa dikerjakan secara individu, sama seperti yang di tim-tim sebelumnya, bisa dikerjakan secara individu maupun juga secara kelompok ya. Jadi kita nanti bagi-bagi tugas dari masing-masing divisi, siapa mau bikin apa, terus caranya seperti apa, itu nanti based diskusi gitu. Bikin content plan, bikin riset, terus juga bikin kontennya sendiri, melakukan benchmarking. Teman-teman kalau mau jadi talent untuk bikin reels, please do, kita open banget. Tadi ya itu buat portofolio teman-teman juga. Bikin artikelnya insya Allah dipublish, dan juga kita akan bikin digital campaign gitu. Untuk tim BizDev ini dari tim GNIK juga ada, dan juga tim GNIK 2 orang ya, sama tim Dedi ya, Dedi ini masuk juga di tim BizDev. Kita akan riset, terus juga gimana cara rancang strategi pengembangan bisnis maupun juga pengembangan benefit dari generasi cakap, membuat proposal, terus juga bisa pitching ke potential client. Deliverables-nya ada competitor mapping, bikin banyak mapping awalnya untuk yang BizDev, baru nanti kita akan ketemu
langsung sama potensial partner kita. Gitu. Ini kurang lebih untuk gambaran dari rencana kurang lebih 3 bulan ke depan kita mau ngapain sih. Sampai di sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Silakan mau tanya soal deliverables boleh, ataupun konten, ataupun tadi sebelum-sebelumnya juga bisa. Belum ada? Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau nggak ngerti, please jangan ragu tanya. Tapi kalau malu, sekarang boleh nanya Japri, ke aku atau ke Ai, boleh. Izin tanya. Siapa ya ini? Oh iya, silakan. Hai. Kamu nggak pakai ini, apa, ring light, biar kelihatan gantengnya. Nanti, Kak. Oh, nanti. Oke, siap. Ini mau nanya, kan di Instagramnya Generasi Cakap itu saya lihat udah punya tone warna tersendiri nih feed-nya. Nah, ketika kita magang ini apakah menyesuaikan dengan tone warna tersebut yang creative team atau boleh ganti warna, tone warna itu? Oke, jadi aku jawab dulu, nanti Kak Ai, silahkan Ai boleh share. Jadi perubahan, gini. Kalau tone warna udah ada SOP-nya. Kalau nanya tone warna ya, putih, dark, biru, sama kuning gitu ya, orange. Itu udah tone warnanya udah. Tapi kalau kayak apa tuh pattern tuh masih boleh berubah. Jadi yang sebelum sekarang lurus-lurus gitu ya, dark, kuning, biru, sebelumnya kalau kamu scroll ke bawah itu sebelumnya patternnya kayak jarang-jarang gitu, selang-seling gitu ya. Nah itu. Jadi kalau itu nanti masih bisa didiskusikan patternnya. Kalau dari segi pattern itu masih possible untuk berubah. Sebenarnya kita bisa lihat juga nanti seperti apa gitu. Mungkin Ai boleh nambahin? Iya, kalau untuk tone warna sama kayak Kak Uga tadi. Tapi kalau untuk tampilan di feed-nya, kalau kalian lihat baru-baru ini tampilannya agak beda gitu karena aku masukinnya yang tema agak clear gitu, lebih ke putih-putih, tapi untuk warna biru sama oranye itu tetap dimasukin gitu. Jadi kalau kedepannya kalian ada ide kan mungkin lebih bagus kalau semuanya tampilannya kayak gini gitu, boleh. Yang penting tetap untuk font, untuk warna itu masih pakai warna yang udah sesuai SOP gitu. Siap, Kakak. Makasih. Gitu, Wahyu. Senang banget ditanya. Baju kita kembar loh, Kak. Udah pakai ya. Sabar, tim yang lain belum. Karena kita baru ketemu ya, kalau yang baru ini soalnya ada beberapa alumni beasiswa Zilenial Cakap, ada Wahyu, ada Suci, ada Dedi, ada siapa lagi? 3 ya? Naila. Oh iya, Naila, sorry. Ada Naila, ada 4 orang. Gitu. Jadi biasanya sudah pada punya baju, atau kalau belum nanti insya Allah. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Technically boleh. Kalau tadi ya karena baru ketemu, kalau malu-malu nanti nggak apa-apa, boleh japri aku atau Ai juga bisa. Gitu. Oke. Ada lagi sambil kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kita meeting 1 jam, 1,5 jam udah cukup ya. Aku share. Boleh kalau ada yang mau sambil nanya, aku share ini di grup dulu. Di grup lagi. Di Zoom. Nggak ada? Oke. Kalau begitu, teman-teman, hari ini teman-teman akan ada, saya nggak bilang tugas ini adalah sebenarnya untuk teman-teman sendiri. Silakan lihat di kolom chat. Ada IDP GM Internship 2022. Silakan di-download. Nah, ini yang akan menjadi pegangan ya. 3 bulan ke depan, teman-teman di sini ingin melakukan pengembangan, khususnya karir ya. Pengembangan diri juga bisa. Pengembangan karir adalah yang utama. Itu karena ini yang akan jadi salah satu output dari teman-teman adalah teman-teman adalah punya pengembangan apa gitu ya, khususnya di bidang karir.
Tapi sebelum orang berkembang harus disiapin dong gitu kan. Persiapannya apa, ngapain gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman udah buka, kalau yang pakai laptop silahkan buka sendiri boleh. Kalau enggak saya share screen. Teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi ini dan nanti akan didiskusikan sebenarnya ketika mentorship gitu ya. Tapi di luar itu teman-teman boleh tanya saya atau kita set up pre-session sebelum mentoring. Karena ketika mentoring nanti karena grup ya, biasanya teman-teman setidaknya sudah mengisi mungkin setengah full atau full lebih baik juga. Gitu. Nah, sekarang aku jelasin dulu cara ngisinya ya. Cara ngisi ini, IDP ini. One day teman-teman, kalau teman-teman udah masuk ke dunia kerja, perusahaan-perusahaan tertentu itu punya IDP khusus gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang nggak punya atau tidak concern ke people development sehingga dia tidak mempersiapkan individual development plan gitu. Tapi kalau mereka nggak punya, kantor kalian nggak punya, lah jangan jadi kaliannya juga nggak punya gitu. Jadi kita tetap bisa punya gitu ya. Oke, udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oh ya, udah kelihatan ya. Participant now see your application. Oke. Teman-teman silakan tulis nama lengkap di sini. Terus juga usia teman-teman. Jangan terintimidasi ya, usianya berapa. You don't have to be worry untuk nulis usia. Karena saya sama kalian paling cuma beda satu dekade gitu ya. Terus divisinya teman-teman ada di divisi apa? Untuk tim GNIK ada divisi rekrutmen, silakan nggak apa-apa dituliskan divisi rekrutmen, silakan masuk di sini. Jadi teman-teman tim divisi yang ada ngontak teman-teman gitu ya, kayak Hojin itu adalah teman-teman dari divisi rekrutmen gitu. Lalu ada asal kampus, jurusan dan juga semester. Ini teman-teman silakan tulis saat ini. Kalau yang sudah FG, fresh grade nggak apa-apa dituliskan, misalnya Universitas Negeri Semarang / matematika ya, Dedi ya? Matematika atau statistika ya? Aku lupa. Terus matematika ya? Matematika terus misalnya FG gitu ya, fresh grade nggak apa-apa. Nah, di sini selanjutnya teman-teman setelah menuliskan nama identitas, teman-teman silahkan tuliskan goals saya. Goals ini sebenarnya teman-teman bisa menuliskan dua hal. Goals jangka pendek, itu adalah goals selama 3 bulan. Di generasi cakap ini teman-teman pengen belajar apa, ditulis aja goals pendek gitu ya, jangka pendek. Terus misalnya apa, teman-teman pengen belajar apa, teman-teman pengen punya networking kemana misalnya gitu ya, silahkan ditulis. Lalu goals jangka panjang itu adalah teman-teman tuh sebenarnya pengen apa sih, pengen jadi apa boleh, pengen ngapain boleh, pengen jadi apa juga bisa gitu ya. Tuliskan dua-duanya gitu. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman menentukan sendiri yang mana menjadi prioritas. Tapi sebenarnya dituliskan tetap dua-duanya dulu kalau punya goals jangka pendek ataupun jangka panjang. Tapi nanti selama program 3 bulan bersama generasi cakap, teman-teman mau memprioritaskan yang mana? Boleh yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang juga boleh. Tapi teman-teman tetap menuliskan keduanya terlebih dahulu ya. Let's say misalnya dalam jangka pendek dalam 3 bulan ke depan, gue mau pengen bisa apply kerja ke mana misalnya ya, ke perusahaan di mana misalnya itu ya, misalnya silakan nah berarti goals jangka pendek itu yang menjadi prioritas yang akan seterusnya dibawa ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Apakah misalnya saya masuk ke perusahaan X itu seberapa layak diperjuangkan? 7, 8, 9, atau bahkan 10 gitu kan. Silakan dilingkari. Atau misalnya goals jangka panjangnya, Kak, aku pengen jadi psikolog gitu kan. Atau kemarin ada yang, iya Kak, aku pengen kerja di startup di Surabaya misalnya gitu. It's okay, nggak apa-apa tuliskan. Nah, nanti berarti goals itu yang akan jadi
pegangan kita yang akan kita terus review selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Gitu. Nah, mengapa hal ini penting buat saya? Kenapa kerja itu menjadi penting gitu kan? Kenapa masuk startup itu menjadi penting gitu? Silakan dituliskan mengapanya. Lebih banyak itu akan menandakan bahwa ini biasanya jadi sangat penting gitu kan. Tapi sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting benar-benar adalah kenapa goals itu penting buat saya. Karena saya pengen kerja ya, saya pengen nikah Kak tahun ini gitu ya. Jadi harus punya kerja supaya berani ngelamar. Yang cowok-cowok misalnya ya. Nggak apa-apa, tulisin aja. Karena ini personal kan, benar-benar lu banget gitu ya, buat teman-teman banget gitu. Jangan nggak usah lihat kiri kanan, pokoknya tulis sesuai berdasarkan apa yang teman-teman anggap penting atau teman-teman rasakan. Oke, lalu sampai sini sudah cukup dipahami? Oke. Kalau ada yang mau nanya, please do ya, nggak usah ragu. Terus habis itu di bagian bawah ada bukti ukuran keberhasilan. Kira-kira kalau saya mau punya kerjaan atau ya punya kerjaan misalnya ya, di dalam waktu 3 bulan ke depan, kira-kira langkah pertamanya apa yang harus saya lakukan? Silakan dituliskan. Berarti kalau mau kerja ya berarti cari perusahaan yang open di mana misalnya gitu ya. Lalu mengirimkan CV ataupun surat lamaran. Silakan dituliskan langkah pertama yang menunjukkan bahwa itu langkah menuju pencapaian sasaran teman-teman, gitu ya. Nah, untuk mencapai tadi punya pekerjaan pertama di 3 bulan ke depan, kira-kira seminggu dari sekarang saya harus ngapain? Silakan dituliskan di sini. A, B, C, D gitu ya. Saya tadi harus saya harus datang ke CDC kampus saya, misalnya Career Development Center-nya misalnya gitu ya. Saya mau kontak senior saya misalnya gitu. Silakan dituliskan 1 minggu dari sekarang. Lalu 1 bulan dari sekarang ngapain? Silakan dituliskan kira-kira untuk supaya dapat kerja dalam waktu 3 bulan, sebulan ke depan saya harus ngapain? Mengirimkan CV ke mana misalnya? Apalah disebutkan ngapainnya ya. Terus end periode dari sekarang itu kalau teman-teman punya tadi kayaknya saya targetnya dalam 3 bulan punya kerjaan baru gitu kan. Tapi kalau mau 6 bulan juga nggak apa-apa. Kira-kira 6 bulan dari sekarang itu saya harus ngapain aja supaya sasarannya terpenuhi. Oke? Atau misalnya saya mau buka bisnis gitu kan. Bisnis pet shop misal gitu ya. Berarti harus ngapain di bulan pertama, di minggu pertama, di 3 bulan pertama, di 6 bulan pertama misalnya. Silakan dituliskan. Nah, kira-kira saat goals terwujud itu seperti apa? Tadi misalnya saya kerja di bilangan SCBD, misal gitu ya, di daerah SCBD, di perusahaan startup misalnya gitu ya, atau di perusahaan BUMN misalnya kayak gitu. Itu bisa, silakan dituliskan. Oke, sampai di sini cukup dipahami? Cukup, Kak. Oke, sip, thank you reply-nya. Lalu di bagian bawah ini ada soal kebiasaan negatif. Kira-kira saya kalau mau mencapai sasaran saya tadi, goal saya punya kerja dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, tapi saya masih punya kebiasaan negatif. Apa sih kebiasaan negatif yang harus saya hilangkan? Silahkan dituliskan. 1, 2, 3. Kalau ada lebih dari 3, 4, 5, 6, nggak apa-apa, ditulisin aja. Misalnya 5. Tapi nanti kita akan fokus ke beberapa hal yang benar-benar mendasar dari itu. Tapi itu nanti biasanya akan di-discover, akan ditemukan ketika proses mentoring ya. Oke, di kebiasaan negatif yang harus dihilangkan. Nah, selain kebiasaan negatif, juga kita perlu mengapresiasi diri kita bahwa sebenarnya kita punya kebiasaan positif loh. Nah, kebiasaan positifnya seperti apa yang perlu dipertahankan, silakan dituliskan. Aku tuh kebiasaan morning person-nya itu kayaknya itu malah tetap harus ada sih Kak. Kayak aku bergerak tuh dari pagi gitu ya, bukan dari jam 11 misalnya kayak gitu. Itu misalnya kebiasaan positif. Kebiasaan negatif misalnya apa? Kurang disiplin misalnya gitu kan.
Boleh dikasih konteksnya juga nggak apa-apa. Kurang disiplin tuh ketika apa atau dalam hal apa juga nggak apa-apa. Silakan dituliskan. Oke. Dari situ, oke, ini kok harusnya, ini sorry ya, ini harusnya sumber daya tuh ke sini. Set. Oke. Kok nggak bisa ini. Intinya yang ini, sebentar. Ya, ini ada sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan goals itu. Sumber daya itu bisa bentuknya orang atau komunitas yang bisa bantu teman-teman untuk mewujudkan goals. Let's say misalnya teman-teman ingin dapat kerja dalam waktu 3-6 bulan ke depan, orang lain tuh bisa senior di kampus, komunitas tuh bisa generasi cakap bisa masuk di antaranya, atau punya komunitas-komunitas lain yang bisa membantu teman-teman wujudin goals. Silahkan dituliskan di mapping gitu ya. Siapa aja, lebih dari 3 boleh. Silahkan ditambahkan sendiri. Lalu buku dan training itu ngapain, buku dan training apa aja yang bisa bantu teman-teman. Oh iya, kayaknya aku butuh buku nikah. Oh enggak ya, buku nikah untuk penyemangat maksudnya. Canda. Misalnya buku apa yang perlu saya baca untuk bisa bantu saya mewujudkan goal saya. Oh iya, saya suka buku journaling misalnya, atau saya suka buku training-training dari Simon Sinek misalnya gitu ya. Silahkan dituliskan aja, nggak apa-apa. Lalu di bagian bawahnya ada action plan. Ini action plan sebenarnya mungkin teman-teman pas nulis ini nanti butuh dibantu sama mentor, tapi teman-teman bikin dulu aja. Nah, di sini action plan-nya, kira-kira kalau saya mau dapat kerja dalam waktu 3-6 bulan ke depan, saya itu harus ngapain tadi ya. Selain itu, saya mau lakuin itu di tanggal berapa atau di minggu keberapa deh, kalau agak bingung tanggalnya, minggu keberapa di bulan Februari, minggu keberapa di bulan Maret, minggu keberapa di bulan April. Silakan dituliskan. Oke. Apabila sudah, kalau udah, silakan teman-teman lanjut ke bagian bawahnya adalah action plan untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan yang negatif atau untuk mempertahankan kebiasaan yang positif. Tadi kebiasaan positifnya adalah saya morning person gitu ya. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kebiasaan positif itu? Kalau saya mau ngurangin ketidakdisiplinan saya, ketidak on time-an saya harus ngapain? Nah, silakan dituliskan action plan-nya apa. Tadi kalau untuk tanggal, kalau tanggalnya tidak bisa dituliskan, nggak apa-apa, tulis minggunya aja, yang penting ada sasaran waktunya. Oke, selanjutnya ada action plan untuk mengelola sumber daya. Tadi kalau saya mau ketemu senior saya dari kampus supaya bisa dapat jejaring informasi, kira-kira saya mau ngapain ya sama si senior itu, saya kontaknya via apa, saya mau ngajakin meet up offline misalnya gitu kan, itu silakan dibuatkan action plan-nya atau rencana aksinya. Dan juga kapannya ya, itu penting. Oke, kurang lebih seperti itu untuk IDP teman-teman. Saya stop share dulu. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya. IDP ini bantuin teman-teman sebenarnya untuk on track gitu ya. Teman-teman mau kemana, mau ngapain tuh teman-teman ada di kendali itu. Urusan resultnya itu Tuhan yang pegang gitu. Allah yang pegang gitu. Tapi kalau rencana kita yang boleh dong, kita yang berencana. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Halo Kak Uga, izin bertanya. Silakan, Dedi. Berarti ini action plan-nya bisa dimulai buat minggu depan atau besok gitu? Senin boleh, depan boleh. gitu? Oke. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi sih Kak, yang pas penjelasannya Kak Uga terkait mungkin job desk-nya itu.
Nah, nanti misal kita ingin bertanya suatu hal, mungkin di setiap divisi lah nanti. Nah, itu apakah ke Kak Oga sendiri atau setiap divisi ada mentornya gitu? Mungkin itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, setiap divisi ada mentornya. Asisten psikologi sama learning itu ada saya. Lalu BD itu ada Kak Agung. Kalau sempat, tapi kayaknya, Dedi, nggak tahu Dedi ikut atau enggak. Jadi itu ada mentor BD, BizDev. Selain itu nanti ada mentor bayangan gitu ya dari untuk business development. Terus kalau business development sebenarnya akan banyak ketemunya mentor dari luar yang memang sudah jalanin bisnis gitu. Kalau Kak Agung ini dia karyawan tapi pegang global market gitu ya. Tapi dia bisa kita pelajari cara-caranya. Tapi nanti akan banyak kita berguru sama startup-startup lain, terus juga founders lain gitu. Itu untuk BD. Terus untuk creative team ada KAI, dan juga kita akan berguru lagi ke orang luar. Saya belum tahu pasti bisa invite orang itu, tapi dia cukup ini di dunia konten kreator gitu ya. Jadi teman-teman di creative team itu saya pun diskusi ke orang ini gitu kan untuk dapetin feedback tentang gimana growing generasi cakap gitu ya. Cuma kalau untuk mentorship saya nggak tahu bisa atau enggak dari segi waktu. Saya takut ngejanjiin terus nggak ketemu gitu kan. Tapi kalau bisa ketemu keren banget, teman-teman bisa networking ke orang itu gitu. Itu untuk kreatif. Terus untuk dari GNIK dari segi rekrutmen itu bisa sama saya. Cuma sekarang kan udah selesai rekrutmennya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke divisi-divisi lain gitu. Itu sih. Ada yang belum kesebut nggak, Ai? Udah ya? Udah kayaknya, Kak. Seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin belum ada pertanyaan, belum banyak pertanyaan karena teman-teman masih perlu mencerna. Yang tadi nanti saya akan kirimkan di grup untuk PPT yang tadi ya. Teman-teman boleh baca lagi. Dan selain itu, teman-teman nanti akan di-invite ke grup divisi gitu ya. Jadi akan lebih banyak interaksi di dalam creative team, misalnya di learning gitu ya. Nanti akan di-invite ke grup tersebut. Buat teman-teman yang belum hadir hari ini, di reminder aja, dibantu reminder, apalagi yang teman-temannya sekampus gitu ya. Anastasia nanti minta tolong teman-temannya. Terus yang lain beda-beda kampus ya, kecuali Poltek Kesos. Kayak gitu. Terus minggu depan, tanggal 12, itu Sabtu jam 8 pagi, kita akan basic thinking skills. Teman-teman belajar design thinking, gitu ya. Harapannya dalam waktu seminggu ke depan, IDP-nya sudah selesai. Jadi teman-teman udah tahu gambaran pembelajarannya apa, tapi by the way, biasanya along the way 3 bulan, isi IDP itu bisa geser. Bisa berubah gitu ya, tiba-tiba kayak gue nggak mau ke sini gitu kan, gue pengen yang lain. It's okay, itu teman-teman sedang berproses gitu ya. Jadi tetap di keep aja. Kalau ada yang mau teman-teman edit ketika nanti perjalanan 3 bulan, jangan dihapus, tapi di counter strike ya, di garis aja gitu. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata dulu gue pengen ini, sekarang gue pengen ini gitu ya. Ketika terjadi perubahan, teman-teman semakin clear, semakin punya clarity terhadap pengembangan diri ataupun pengembangan karirnya, itu teman-teman berproses gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, nanti akan banyak diskusinya di grup-grup kecil. Nanti sore jam 4 saya gitu ya akan IG live sama 2 orang penyintas kanker payudara. Buat yang perempuan, buat yang laki juga sebenarnya buat wawasan gitu ya. Cancer itu kita IG live, dan nanti teman-teman
saya very open teman-teman untuk jadi host ketika IG Live. Jadi teman-teman tadi ya, IG Live tuh kita belajar, tapi satu lagi yang teman-teman dikasih kesempatan adalah networking. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan buat IG Live, teman-teman silahkan manfaatkan untuk bisa kenalan sama orang lain di luar circle teman-teman yang harapannya bisa bantu teman-teman secara profesional gitu. Oke? Sapsip. Wahyu, biasanya kamu bisa bikin kayak apa tuh namanya? Jargon-jargon gitu ya. Mungkin kita perlu bikin jargon-jargon dulu buat angkatan ini, coy. Nanti dipikirkan, Kak. Oh, nanti dipikirkan. Silahkan ya, dipikirkan. Semoga minggu depan biar lebih ramai. Teman-teman udah punya jargon angkatan ini seperti apa gitu. Oke? Teman-teman? Nggak ada yang mau... Keberapa, Kak? Kenapa, sorry? Angkatan keberapa? Kita angkatan kedua. Angkatan 2 ya. Oke, Kak. Sip. Oke,